Gara-gara sirup, main bro. Kalau buka puasa. Main ngamen ada waktu buat nyolong. Kadang sama dia berdua, kadang berdua. Ini kawan ngamen berarti. Barangnya itu doang, bro. Baru itu doang. Yakin? Itu saya bensinnya Pak, udah pada pergi bensin. Bensin. Maksudnya apa itu? Bensin. Iya. Bawa motor berarti tadi jangan pakai motor. Tapi bensin. Iya, bensinnya pengen habis ya udah. Orang tuanya nih. Ini ibunya. Yang anak sini, Pak. Maling besi. Ya tahu tuh maling ini maling apa juga nyari dia. Sama apa? Jet bang. Besi. Untuk jet bang. Untuk pompa. Ayo contohnya. Ini kompanya siapa ini? Yang tengah? Tinggal di mana? Pak, tinggal di mana? Ini? Hah? Ibunya nih ya? Ini bagaimana Pak Indro? Nah, ini korbannya siapa nih korbannya? Korbannya berapa? Nah, bangga ya. Ini ada orang tua. Ini kita di sini atau kita mau ke bawah polsek apa seperti apa? Bawa polsek aja ya. Karena dia di luar juga udah banyak. Iya. Keluarga khawatirnya jadi beda. Nanti ini yang korban ikut nih untuk laporan ya. Pantai ya. Ya udah nanti ini pakai baju. Jangan ada yang mukul. Iya, nanti bukan motornya siap bos. Ya. Ini kita mau bawa ke polsek aja. Ya. Ya, warga kooperatif ya. Ini polsek juga, polsek ini. Siapa yang mau ikut? Saya mau ini dulu. Motornya mana lagi motornya? Motor.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Samsudin, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ciketingudik. Bergabung lagi di acara Ngabuburit bareng LPM. Alhamdulillah hari ini kita bersama dengan Bapak Babin Kamtibmas Kelurahan Ciketingudik, Bapak Aibda Hendro Suwito SH. Selamat sore, Bang Hendro. Sore Pak Ketua. Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat. Yang penting sehat dulu, Pak. Siap. Tadi kebetulan posisinya ada kejadian di RW 7 ya, Pak. Siap. Bisa diceritain ke pemirsa, Pak Hendro, Ya, siap. kronologinya? Ini pakai assalamualaikum nggak nih? Langsung aja, Bang. Nggak apa-apa, Oh, nggak apa-apa. langsung ya? Ya. Tadi Bu, sekitar jam 8 malam saya dihubungi sama Pak RW 07, Bapak Usep, telah mengamankan diduga pelaku pencurian filter tutup mesin pompa yang mana kejadiannya siang hari didapati tertangkap sama CCTV. Jadi kejadiannya siang terdapat CCTV, si pelaku ini dikenali. Jadi yang jadi pertanyaan, izin Pak Hendro, itu CCTV-nya emang dipantau atau setelah barangnya hilang baru dicek CCTV-nya? Ya, jadi untuk kronologisnya barang hilang, Ketua Lingkungan Pak RT 0207 mengecek CCTV. Ya alhamdulillah. Jadi barangnya dulu ya? Ya alhamdulillah, itulah fungsi dan gunanya CCTV ya. Siap. Jadi kita bisa membantu mengamankan lah, ya kan, mengamankan dari lingkungan bila mana terjadi sesuatu tindak pidana ataupun peristiwa kejadian yang mana merugikan masyarakat. Jadi setelah pengecek CCTV didapati pelaku ini dikenali. Akhirnya Ketua RT sama Ketua RW 07 ini langsung ke lokasi di mana salah satu pelaku yang diduga ini melakukan tindak pidana pencurian masuk ke tempatnya, ke kediaman yang mana si pelaku ini tinggal mengontrak di lokasi RT 1 RW 7. Jadi setelah mendapatkan bukti CCTV, langsunglah dari pihak lingkungan mengamankan si pelaku ini bersama teman-temannya. Ada 3 orang yang diduga melakukan tindak pidana pencurian. 3 orang berikut pelaku berarti? Siap. Wah ya. Lalu barang yang dicuri berarti berupa tutup pompa? Tutup pompa. Tutup pompa. Iya. Jadi kejadian seperti yang tadi itu sering terjadi Pak di Kelurahan Ciketingudik? Untuk di kejadian di Kelurahan Ciketingudik, tindak pidana pencurian, ya alhamdulillah Pak Ketua, di antara 2 kecamatan 8 kelurahan ini di wilayah hukum Polsek Bantar Gebang di Ciketingudik paling sedikit ya untuk tindak pidana pencurian atau kriminal maupun pidana yang lain. Ya, dikarenakan dari pihak stakeholder yang ada di Kelurahan Ciketingudik beserta masyarakat dan warga saling membahu menjaga keamanan lingkungannya masing-masing. Termasuk dilengkapi dengan CCTV juga. Ya, betul Ketua. Emang kadang-kadang ketika kita masang CCTV ini Pak Hendro, orang mau berbuat pun karena berbuat kejahatan ya, karena ngelihat ada CCTV itu jadi mengurungkan niatnya ya, salah satunya itu ya. Betul. Makanya kami di kelembagaan juga mendorong bagaimana melengkapi daerah-daerah yang rawan kejahatan, tentu saja itu kita pasang CCTV dan semua dimonitor oleh RT maupun RW di wilayah tersebut. Pak Hendro, saya rada penasaran nih tadi kejadian yang barusan tadi terjadi tuh. Itu Pak Hendro bisa sigap langsung ke lokasi? Itu posisi Pak Hendro memang di lokasi? Siap. Atau di mana nih Pak Hendro? Ya, kebetulan Ketua, kita Babin Kamtibmas ini all out ya. Kita tidak luar biasa tuh. Dinas, tidak ada jam dinas, kita all out 24 jam karena dari pimpinan kita tidak dikenakan piket. Jadi kita all out untuk di wilayah
perkelurahan untuk Babinka Tipmas ini. Jadi kita setiap hari udah standby di wilayah Kelurahan Ciketing Udik. Setiap hari 1 kali 24 jam. 24 jam. Gajinya sama. Gaji sama. Gaji sama. Kayak kalau misalnya kejadian tengah malam misalnya Pak, Bapak tetap sigap tuh. Siap. Karena udah dari perintah ya. Jadi kita Babinka Tipmas ini sudah melekat, dikasih tanggung jawab sama pimpinan membina wilayah masing-masing, dalam hal ini khususnya kelurahan ya, perkelurahan kita sebagai kaki tangan ataupun kepanjang tangannya pimpinan di wilayah yang kita bina. Dan harus berseragam Pak. Iya. Kalau boleh tahu Bapak punya seragam berapa biji Pak? Karena saya perhatiin setiap ketemu Pak Hendro, saya nggak pernah lihat Pak Hendro pakai baju biasa tuh, nggak pernah pakai kaos misalkan, selalu pakai baju dinas. Iya. Punya berapa seragam, berapa setel seragam nih Pak Hendro? Iya. Sementara tugasnya tadi 1 kali 24 jam kali 7 hari, berarti nggak ganti-ganti nih. Ganti ya. Jadi kan kita adalah maksudnya nggak banyak gitu ketua. Jadi kita selalu baju untuk dinas kita siapkan. Karena bentuk kita melayani masyarakat dengan kita beruniform ini kan masyarakat mengenal ini Babinka Tipmas Kelurahan Ciketing Udik. Kalau kita tidak pakai seragam, nanti dari pihak warga pun tidak berpikir atau wah ini berarti nggak lagi dinas kan gitu. Iya, makanya mungkin karena kurang pemahaman tadi sempat di TKP, karena kebetulan memang lebih dekat saya ya dibanding dengan lokasi Bapak tadi. Bapak lagi muter berarti tadi ya? Saya sempat menanyakan ke si pelaku, si orang tua pelakunya sempat negur saya juga. Ditanya juga tuh, Bapak Bimaspol emang? Saya bilang bukan, saya LPM. Tapi sekaligus memberi informasi juga kepada masyarakat bahwa yang namanya Babinka Tipmas Kelurahan Ciketing Udik itu atau Bimaspol yang biasa kita sebut Bimaspol harus berseragam. Dan seragamnya ya seperti ini. Jadi sekiranya ada yang mengaku-ngaku sebagai Bimaspol atau sebagai oknum polisi, ya tolong perhatikan nih seragamnya seperti ini ya. Biar nggak keliru gitu ya Pak Hendro ya. Selanjutnya kaitan dengan bulan suci Ramadan nih Pak Hendro. Tadi Pak Hendro sedikit membahas bahwa memang kejadian-kejadian tindak kriminal di wilayah kita itu kadang musiman. Nah yang sering terjadi di masa bulan suci Ramadan seperti ini biasanya apa aja tuh Pak? Selain pencurian tadi ya? Nah, jadi saya menghimbau kepada orang tua, khususnya di warga Kelurahan Ciketing Udik yang mempunyai anak remaja di saat bulan suci Ramadan harus mengontrol maupun mengawasi anak-anaknya jangan sampai terlibat tawuran ataupun balap liar, karena di masa bulan suci Ramadan ini banyak sekali kejadian-kejadian yang menyangkut masalah remaja, tawuran, bahkan sempat ada korban. Jangan sampai nanti kita selaku orang tua tidak mengawasi. Jam 10 malam pastikan anak-anak kita ada di rumah. Bahkan kalau nggak salah saya juga dengar instruksi dari kepolisian Pak, terkait sahur on the road pun sudah ditiadakan Pak? Iya betul, tidak boleh. Karena tadi mungkin ya mencegah tadi perilaku anak-anak muda yang tujuannya sahur on the road pada akhirnya jadi tawuran segala macam gitu. Betul. Nah kembali kepada Pak Hendro, udah berapa lama tugas di Kelurahan Ciketing Udik? Alhamdulillah ya Ketua, 18 Maret 2018, sekarang tanggal 18 Maret ya? Iya. Pas 6 tahun saya. Wah, selamat ulang tahun Pak Hendro. Tepuk tangan dulu Pak Hendro. Ulang tahun keberapa Pak? Yang ke-6 tahun. Ke-6 tahun. Alhamdulillah, ini luar biasa. Mungkin ini gambaran ya bagaimana mungkin sebelum Pak Hendro itu ada Pak
Edi ya. Iya, Pak almarhum. Almarhum Edi, beliau juga lama, berapa tahun Pak dulu? 25 tahun. 25 tahun jadi Babin Kamtibmas di Kelurahan Ciketing Udik. Sekarang Pak Hendro sudah menginjak ke 6 tahun, bahkan hari ini di ke-6 tahunnya ya. Iya. Sebagai berdinas di Kelurahan Ciketing Udik. Saya punya gambaran bagaimana memang sebagai Bimaspol tugas di Kelurahan Ciketing Udik ini, karena memang kultur kitanya kelurahan orang-orang Ciketing Udik ini memang ramah-ramah, Iya, welcome. welcome. Jadi miskin miskin konflik, Iya. terus juga sering bersilaturahmi. Iya. Dengan sendirinya Pak Hendro bisa bertahan di 6 tahun Iya. masa dinas di Kelurahan Ciketing Udik. Harapannya ke depan Pak kepada masyarakat Kelurahan Ciketing Udik, Iya. baik karir maupun kemajuan pembangunan di Kelurahan Ciketing Udik. Iya. Silakan. Ya, siap. Harapan saya agar warga masyarakat lebih kompak untuk menjaga kampungnya, dan arti Kelurahan Kampung Ciketing- kita semua. kampung kita semua, Kelurahan Ciketing Udik ini, karena tanggung jawab keamanan bukan hanya di pihak kepolisian saja. Siap. Semua elemen masyarakat, stakeholder yang ada maupun tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, itu harus saling bahu-membahu menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kelurahan Ciketing Udik. Setuju, setuju. Nah, terakhir tuh, tadi disampaikan bahwa keamanan bukan hanya tugas seorang polisi, tapi jadi tugas kita semua, baik itu tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun organisasi masyarakat lainnya. Jadi sekali lagi, dengan kita menjaga keamanan di Kelurahan Ciketing Udik, itu saya selalu sampaikan di setiap kesempatan Pak Hendro, bahwa keamanan, kondusivitas wilayah itu ujung tombak pembangunan. Jadi kuncinya itu, ketika satu wilayah aman dan nyaman, insya Allah pembangunan pun bisa kita dorong lebih cepat. Saya rasa cukup ya. Ya, Ada lagi? Ada. Oh ya, siap. Saya menghimbau kepada warga Kelurahan Ciketing Udik, mengingat sebentar lagi Lebaran, Idul Fitri, yang mungkin mudik ya, pulang kampung ke. Izin Pak Hendro, Ya. ngomongnya ke situ, ke kamera. Oh, ngomong ke sini Oke, ya. iya, ke situ ke kamera. Oh, iya. Kak, tadi apa tuh gue tadi ngomong? Gue begini kan gak enak juga bos, gue soalnya gue adep-adepnya. Ya. Tambahan di bawah. Iya. Ah, Satu lagi Pak Hendro, Iya. mungkin ada himbauan terkait Idul Fitri. Iya. Silakan. Ya, terima kasih Ketua. Saya Babin Kamtibmas menghimbau kepada warga masyarakat Kelurahan Ciketing Udik yang sebentar lagi akan merayakan Idul Fitri. Mungkin sebagian ada yang pulang kampung ke kampungnya ya, harus mudik. Pastikan keadaan rumah dalam keadaan aman, pintu jendela terkunci, kompor dimatikan. Yang ketiga, berkoordinasilah ke ketua lingkungan untuk menitipkan rumah bila mana pulang kampung ya atau mudik, ya kan, dipastikan biar dikontrol atau dipatroli, biar kita pun mendata dari pihak kepolisian ini mana aja yang warga yang pulang kampung, biar kita juga sering mengawasi atau patroli lah ke wilayah yang mana rumah tersebut ditinggal mudik. Ya, Bapak mudik Pak? Enggak, Oh enggak. jangan mudik. Jadi walaupun Babin Kamtibmasnya tidak mudik, bukan berarti bisa seenaknya ninggalin rumah begitu aja. Tadi himbauan Pak Babin Kamtibmas mohon dijadikan perhatian. Saya rasa itu ngabuburit bareng LPM kali ini. Mudah-mudahan dari bincang-bincang kita di ngabuburit bareng LPM ini bisa jadi gambaran bagaimana keamanan di Kelurahan Ciketing Udik ini bisa kondusif, bisa terjaga karena bentuk kerjasama dari semua stakeholder yang ada. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kayak itu. Terima kasih Pak. Ya, Bos.